Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus salah wa atuz zakat. Selalu menggunakan aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata. Menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Ada alif lamnya. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ada alif lamnya. Ta ilas salah. Kembali muncul kalimat tadi. Aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau salatnya ingin sempurna, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhib ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu, thumma sammillah aw iqra bismillahirrahmanirrahim. Karena ya, fa idza qadaytumus salata innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil lama kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fi sudur inna tidak dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tulisannya ada yang begini, as-salat pakai alif ta bin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh, tahajud dulu. Kemudian 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya mau berikan rahasia di malam hari ini. Ada amalan-amalan tertentu yang saat dikerjakan bisa memasukkan kita ke dalam surga yang sangat spesial,
Dan malam hari ini kita akan belajar satu amalan yang sangat penting, yang saat dikerjakan bukan sekedar orang itu masuk surga, tapi dia akan menggandeng bapaknya, gandeng ibunya. Jadi ibu yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari, memberikan ASI, ayahnya yang peluh keringat kemudian merawatnya, tiba-tiba saat ke surga digandeng tangan kanan dan kirinya. Istrinya pun kemudian ikut dengannya. Kalau istrinya yang mengerjakan, suaminya ikut. Bahkan kata Al-Quran langsung, kata Allah langsung, dia bisa menggandeng anaknya, cucunya, dan yang paling dahsyat, satu keluarga besar masuk surga karena orang ini, dan langsung dipertunjukkan semua ke penduduk langit dan bumi, bahkan disambut oleh malaikat di semua pintu surga. Dan malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat di dunia, sekarang kami sambut di akhirat, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah dijanjikan, yang kenikmatannya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang akan kita turunkan, bagaimana masuk surga dengan amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira bahwa ada di kalangan manusia yang sudah aku janjikan surga. Jadi ada manusia yang belum meninggal, tapi sudah dijamin oleh Allah dengan berita gembira akan masuk surga. Jadi kita fokus ya, ada manusia belum wafat, tapi dijamin oleh Allah orang ini akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada golongan dari manusia bahwa aku sudah siapkan surga untuk mereka. Nah ini ada rumus dalam tafsir, di ilmu tafsir. Kalau ada berita disampaikan dalam Al-Quran tentang kebaikan, maka jangan dihukumi kebaikan itu terbatas pada orang tertentu. Disebutkan kemudian informasinya supaya kita menjadi bagian darinya. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya berikan berita gembira pada siapapun yang pengen ke surga. Ada orang dulu, ada orang sekarang, ada orang nanti. Kalau Anda ingin mendapatkan surga dan dijamin masuk surga sebelum wafat, maka kata Allah, kerjakan apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Nanti seperti itu banyak dalam Al-Quran. Misal, nanti di Al-Quran ada kisah tentang orang yang saat sakit, luar biasa sakitnya. Kata medis tidak mungkin sembuh. Kata klinis mustahil ini sembuh. Tapi kemudian dia melakukan satu amalan yang amalannya diabadikan dalam Al-Quran. Begitu kemudian diamalkan ini, seketika diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi di ujung ayatnya, Allah berikan pesan, kalau ada orang yang sakit di masa kapanpun mengerjakan amalan yang sama, maka aku akan sembuhkan seperti hamba yang ini disembuhkan. Itu terdapat di Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83-84, kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Ada lagi orang-orang yang dalam kehidupannya, teman-teman sekalian, tidak luput dari ujian. Ada yang kemudian dalam dagang kemudian ditipu, ada yang kemudian dalam rumah tangganya sulit, ada yang dalam dakwahnya sulit, maka bahkan saking sulitnya, ada yang dizalimi, ada yang kemudian dimasukkan ke dalam ikan paus, dilempar ke laut, saking luar biasa dahsyatnya. Tapi melakukan satu amalan, begitu amalan itu dikerjakan, kata Allah, kami selamatkan dia, dan kami akan selamatkan orang-orang beriman di kemudian hari, yang mengalami peristiwa serupa dan mengamalkan amalan yang sama. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran satu amalan, maka kaidah tafsirnya, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan dikhususkan pada kalangan tertentu, tapi dibuka untuk semua orang yang ingin mendapatinya. Paham insyaallah? Dari kaidah ini saya akan berdiri. Maka kaidah pertama dalam Al-Quran bagi ahli surga, siapapun yang ingin ke surga, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, DKM, jamaah, ustadz, jamaah. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Diplomat, birokrat, pemimpin, rakyat tanpa dibedakan. Demikian kajian Ustadz Adi Hidayat untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beliau. Dan terima kasih
telah mengunjungi channel Sobat Dunia Akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.